Halo teman-teman, kembali lagi di konten review, film review atau seri review. Nah, kali ini kita bakal nge-review film. Nah, film yang tak tonton ini lumayan agak lama ya, yang nggak lama-lama banget, dirilis 6 tahun lalu pada 19 Juli oleh Studio Ghibli. Yes, ini filmnya Studio Ghibli sebelum pada akhirnya mereka memutuskan untuk hiatus. Jadi yang bakalan kita review kali ini mungkin kalian sudah lihat di judul, yaitu When Marnie Was There. Bahasa Jepangnya Omoide no Mani. Jadi film ini adalah filmnya Studio Ghibli yang disutradarai oleh Hiromasa Yonebayashi dan diproduseri oleh Yoshiaki Nishimura dengan screenplay. Jadi ini screenplay ya, berarti ini adalah adaptasi. Screenplay by Masashi Ando, juga Keiko Niwa, sama sutradaranya sendiri Hiromasa Yonebayashi. Jadi ada 3 orang screenplay dan based on novel by Joan G. Robinson. Ya, yang dirilis tahun 1967. Jadi cukup cukup lama juga ya novelnya, novel jadul banget. Dan Hayao Miyazaki Sensei memutuskan untuk mengadaptasi novel ini sebagai film yang dibuat oleh studio Ghibli. Karena beliau merekomendasikan kalau Marnie itu adalah salah satu dari 5 buku untuk anak-anak paling recommended. Jadi makanya beliau memilih novel ini untuk dijadikan film. Sinopsis dari Omoide no Mani ini adalah, jadi ada seorang anak introvert namanya Anna Sasaki. Itu dia anak adopsi ya. Ibu adopsinya namanya, ibu angkatnya namanya Yoriko. Dia stres ya, dan dia juga punya penyakit asma juga. Jadi dia karena introvert, ya tau lah anak introvert gimana. Untuk kalian anak introvert jangan tersinggung, kalian perlu lihat film ini karena film ini menceritakan tentang introvert. Jadi mungkin kalian bakal lebih meningkatkan self love untuk kalian sendiri. Anak introvert, kalian kuat ya, jangan depresi. Lihat film ini filmnya sangat menghibur dan sangat bermakna banget. Lanjut ya. Jadi setelah dia stres di kota, kehidupan kota kan, asmanya sering kambuh, terus akhirnya sama dokternya disarankan untuk wis lah rehat dulu itu. Terus akhirnya sama ibu angkatnya si Anna ini dikirim ke eh, bude sama Pak D-nya, entah itu om atau tante atau bude Pak D ya. Jadi pokoknya dikirim ke desa biar me, menghirup udara yang bersih gitu, karena kan asma itu mungkin kalau di kota kan banyak polusi dan lain sebagainya. Akhirnya dikirim ke desa biar selain penyakitnya juga sembuh ya kan, dan biar dia nggak stres juga gitu. Dan dia juga bukan bolos ya, jadi diliburkan sekolah juga demi demi biar penyakitnya sembuh. Jadi sepanjang musim panas ya ini, jadi ya hitungannya entah ya dia bolos atau enggak ya, pokoknya penangkapanku pokoknya dia selama musim panas di sana, dan tujuannya untuk menyembuhkan asmanya itu tadi ya, kira-kira seperti itu. Terus dia ketemu dengan gadis misterius yang bernama Marni, sesuai judulnya. Jadi dia ketemu Marni, terus akhirnya mereka ada cerita tersendiri, bla 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 bla. Kalian bisa lihat sendiri, aku berusaha nggak spoiler di sini karena ini film yang plot twist. Jadi aku berusaha nggak spoiler karena nanti bakalan ruining ekspektasi kalian ya. Jadi aku nggak mau mengedownkan ekspektasi kalian. Kalian bisa lihat review ini dengan santai, jadi tanpa spoiler. Kira-kira sinopsisnya seperti itu. Lalu lanjut kita ke biasa lah ya, kita ke ini sinematiknya ya. Kalau film animasi of course tentang kualitas animasi atau gambarnya ya, ya seperti yang kita tahu, Studio Ghibli itu nggak pernah mengecewakan dalam hal entah itu animasi maupun ilustrasinya, ilustrasi backgroundnya. Untuk contohnya, jadi bener-bener ketika kita melihat film ini pada masa pandemi, stay di rumah aja ya, meskipun sekarang sudah new normal, tapi kan aku pribadi sih masih memilih untuk stay at home ya kan. Jadi karena stres, jadi aku lihat beberapa hari ini, aku lihat filmnya Ghibli, melihat backgroundnya itu wah terasa
waduh seger banget mata ini, padahal itu cuma animasi itu loh, cuma karena apa ya, backgroundnya itu high quality banget, entah itu dia digital painting ya atau tetap mempertahankan konsep mereka atau cara mereka di waktu zaman kejayaannya Hayao Miyazaki Sensei. Itu mereka kan apa, manual painting kan ya, jadi dilukis bener, bukan digital paint. Entah ini kalau Marni ini pakai apa, digital paint atau manual paint, aku nggak tahu karena aku belum search ini sih, belum search behind the scene-nya. Aku langsung tak putuskan untuk langsung review karena ini patut direview. Jadi bener-bener seger banget backgroundnya ya, pokoknya top marko top lah. Ghibli mah backgroundnya itu nggak pernah mengecewakan gitu loh. Dan animasinya, yang tak suka dari Ghibli adalah storyboardingnya, blocking karakternya. Jadi ketika kalian lihat film animasinya Ghibli, itu dalam suatu scene atau dalam adegan, ketika apa ya, menunjukkan situasi atau keadaan dalam suatu tempat atau suatu kondisi, itu nilai plusnya Ghibli ada pada animasi karakternya. Jadi ketika menunjukkan suatu kondisi tertentu, itu Ghibli nggak cuma pakai still picture aja, enggak. Jadi pasti ada sesuatu hal yang bergerak, entah itu apa, daun atau embun atau air atau apa itu. Malah bahkan ketika menunjukkan ini ya, kayak misalnya contohnya di stasiun gitu ya, apa di rumah gitu. Jadi si karakter utamanya ini melakukan adegan tertentu, dan karakter lainnya, entah itu karakter sampingan atau bahkan cuma figuran, itu mereka juga gerak gitu loh. Jadi semuanya punya peran masing-masing. Jadi ketika kita lihat filmnya Ghibli, itu selalu merasa kalau filmnya itu hidup, adegannya itu hidup. Jadi nggak hanya adegannya itu flat, oke, cuma karakter utamanya doang yang jalan, enggak. Tapi ini semuanya jalan, semuanya animated. Itu yang tak senang dari Ghibli. Jadi ndak buang-buang uang lah. Kalau untuk budget kan of course lah ya, butuh apa, staff banyak lah untuk menganimasi sedetail itu. Tapi itu worth banget lek, bagi aku penikmat film animasi itu worth banget. Jadi penonton itu nggak apa ya, nggak merasa bosen gitu loh dalam melihat adegan itu. Alah adegannya flat gini tok tapi ndak, Ghibli beda, selalu beda. Jadi itu nilai plusnya sih dari sinematik Ghibli. Mungkin hampir semuanya tak review ya sama gitu. Jadi ini studio favoritku sih, studio favoritku itu Ghibli. Terus yang kedua adalah Comic Wave Film, punyanya Shinkai Sensei, Makoto Shinkai Sensei. Itu ya kalian udah mungkin udah apa, tahu lah ya, sudah akrab lah ya dengan namanya Shinkai Sensei, karena ada Kimi no Nawa, Your Name, terus ada Weathering with You, apa Tenkinoko, ada Biosoku Gosenchi, apa 5 cm per second ya kan. Juga filmnya lain-lainnya banyak, itu juga konsepnya sama kayak Ghibli. Cuma mungkin untuk ukuran sinematik masih sinematikan si Shinkai Sensei ya, karena entah kenapa backgroundnya beliau itu sangat-sangat indah sekali. Jadi bener-bener balapan sih studio Ghibli sama apa, Comic Wave Film itu bener-bener balapan dalam buat film animasi original ya, maksudnya entah itu adaptasi maupun adaptasi novel maupun manga. Untuk filmnya ya aku benar-benar suka dua studio itu. Kalau seri beda lagi, anime seri beda lagi, rekomendasiku beda lagi. Tapi untuk hari ini kan kita bahas film, jadi rekomendasiku dua studio itu. Terus kita lanjut ke karakter. Jadi karakternya ini sebenarnya nggak sebegitu banyak. Jadi sebenarnya bulat aja di karakter-karakter itu aja, tapi berhasil apa ya, dikemas dengan rapi dalam durasi 1,5 jam. Menariknya di situ ini kalau tak hitung di apa ya, di Wikipedia ini 16 peran. Ini sudah termasuk ini ya, figuran dan karakter samping. 16 peran itu dalam 1,5 jam itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya meskipun ya figuran apa, sampingan ya sampingan, karakter utama ya muncul terus kayak gitu. Ini ada plot twistnya. Sebenarnya aku sudah bisa nebak dari apa ya, durasi sekitar 1 jam itu ceritanya hampir ketebak. Tapi terus ada plot twistnya, ternyata oh ternyata kayak gini. Terus setelah tak pikir-pikir ya make sense juga gitu, plot twistnya kayak gitu. Cukup simpel ini sebenarnya, karena kan emang ini diadaptasi dari buku anak-anak ya. Miyazaki Sensei juga bilang ini termasuk dalam 5 buku
cerita anak-anak paling favorit menurut beliau. Jadi cukup simpel ceritanya, nggak muluk-muluk. Kan dari musik ya, aku musiknya nggak begitu memperhatikan sih. Tapi memang ada beberapa musik klasik ya di sini karena emang settingnya kan 1960-an gitu kan. Dan ini juga apa? Biasanya Ghibli kan selalu crash culture, ya kan? Ada Jepangnya, ada Eropanya, ada Inggrisnya, ada pokoknya paling sering sih Eropa sih ya. Yang di sini soundtracknya ada 2 CD menurut Wikipedia, panjangnya 1 jam lebih, 1 jam 11 menit 18 detik. Untuk apa? Tim songnya sendiri ada 6. Untuk motion soundtracknya, motion score-nya ada 28. Jadi banyak banget. Aku notice musiknya itu di endingnya doang sih. Jadi kayak ketika adegannya ditutup seperti itu dengan haru, dengan terharu gitu kan. Terus tapi di balik kesedihan itu tadi ada semangat baru yang ditimbulkan untuk karakternya, dan itu cocok gitu apa untuk ending songnya recommended banget sih karena bau-bau apa ya, folk klasik musik gitulah, jadi apa akustikan gitu, enak adem dengernya, adem. Dari ini ya maksudnya outputnya ke penonton sih, kalau aku sih merasanya ya sedih sih, tapi aku nggak sampai begitunya sedih karena hampir apa ya, separuh plot bisa tak baca, tapi karena ada plot twist itu tadi, oh alah kayak gitu. Jadi aku lebih ke shocking fact-nya daripada set set fact-nya gitu loh, daripada apa sisi sisi galaunya gitu. Aku lebih shock dengan plot twist-nya itu tadi gitu. Jadi teralihkan. Nah ini tadi lupa tak bilang ya, jadi ini apa mendapatkan review positif dari kritik sih, dari segi animasi, musik, vokal performance dan emotional story dapat positif. Aku juga sebagian besar mereview ini positif kok. Ini worth to watch. Cuma kalau dibandingkan yang lain sih, kalau dibandingkan yang lain itu ya cenderung biasa, biasa. Untuk efek ke diriku sendiri sih biasa, tapi mungkin ada anak yang mengalami apa, ada orang yang mengalami cerita yang seperti ini atau orangnya gampang tersentuh banget gitu kan. Ada yang barangkali kalian apa introvert juga kayak si Ana ini karakter utamanya, ya mungkin bakal ngena banget sih film ini. Dan juga sempat dapat nominasi Academy Award for Best Animated Feature di Academy Award ke-88. Jadi kesimpulannya ini tetap worth to watch. Backgroundnya bagus, bisa nge-refresh mata lah ya. Aduh, setiap hari lihat PC terus ya kan, lihat tembok terus ya kan, nggak bisa jalan-jalan karena masih ada COVID-19. Jadi cukup refresh bagiku dan menghibur juga. Dari segi cerita juga lumayan menghibur. Ada plot twistnya tadi, itu nilai plusnya sih. Jadi itu tadi ini recommended. Dari segi cerita oke, dari segi animasi top Marco top. Seperti biasa Ghibli memukau. Dari segi soundtrack pas juga, lumayan untuk mengisi apa sepanjang film. Jadi recommended untuk kalian. Silakan lihat di Netflix. Ada sekarang Ghibli lagi apa ngasihkan filmnya ke Netflix semua. Banyak banget film Ghibli di sana. Kalau kalian nyoba satu aja mungkin kalian ketagihan bakalan nonton yang lain-lainnya. Aku sebenarnya utangku nonton filmnya Ghibli ini masih banyak ya. Masih banyak yang belum tak tonton. Jadi mungkin aku bakalan maraton. Mungkin kedepannya banyak review film-film Ghibli lainnya yang belum tak tonton tentunya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan dan menonton review ini. Semoga bermanfaat. Silakan di like bila kalian suka, terus komen bila kalian punya saran, ada film, animasi atau seri K-drama, monggo. Silakan di komen di bawah, ada rekomendasi, terus silakan di-share ke teman-teman kalian, barangkali ada yang fansnya Ghibli. Yuk, kita ngefans bareng Ghibli, kita ngumpul bareng di channel ini, dan juga share ke teman-teman kalian barangkali yang membutuhkan review ini, monggo di-share. Terus kalau bisa subscribe lah, subscribe gratis kok. Nanti kalian bisa dapat update terbaru mengenai konten-kontenku yang lainnya, karena nggak ini doang, kontenku nggak review doang, ada banyak lainnya. Silakan kalian menelusuri channelku, ada gameplay, ada review, ada artwork juga, ada kerjaan juga, banyak. Pokoknya monggo di subscribe, itu bakalan membantu banget. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.